STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد أيها الإخوة الكرام, para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik baik ucapan itu merupakan kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk merupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan seburuk-buruk perkara itu merupakan perkara yang baru di dalam syariat, di dalam agama, dan setiap perkara yang baru tersebut merupakan sebuah kebid'ahan. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap amalan, perbuatan yang itu merupakan sebuah kebid'ahan yang baru di dalam syariat, itu akan menggiring pelakunya ke dalam sebuah kesesatan. Dan Rasulullah juga mengkabarkan bahwa setiap kesesatan yang sudah dilakukan oleh seorang hamba, terus-menerus dilakukan, maka itu pun akan menggiring pelakunya, orang-orang yang beramal dengan amalan tersebut, ke dalam api neraka. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijauhkan dari amalan-amalan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kita diberikan keistiqomahan di atas hidayah, di atas ketakwaan, di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, kekuatan, dan ini semuanya, ya ikhwan fiddin, para pendengar yang dirahmati Allah, merupakan kenikmatan yang Allah berikan terus-menerus kepada kita sampai detik ini. Ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang menggunakan setiap amanah kesehatan, nikmat yang Allah berikan kepada kita, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Hisnul Muslim. Kitab yang terkandung di dalamnya tentang zikir-zikir dan doa-doa yang telah dikumpulkan oleh para ulama. Tentunya, ya, doa-doa dan zikir-zikir ini merupakan doa dan zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya merupakan sebuah hal yang butuh tentunya bagi kita untuk mempelajarinya, karena ini doa dan zikir sangat berkaitan penuh dengan aktivitas-aktivitas kita, dari bangun kita daripada tidur kita sampai kemudian tidur kembali kita. Oleh sebab itu, ikhwan fiddin, para pendengar yang dirahmati Allah, kalaupun kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa-rasanya tidak akan sanggup untuk semuanya kita lakukan. Ya, belum tentu sanggup untuk kita melakukan semuanya.
Maka kenapa kita menyibukkan dengan amalan-amalan yang lain dari antara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu tentunya di sana ada hadis-hadis dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu lebih utama untuk kita mempelajarinya dan kemudian kita memohon kepada Allah, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan dan kemudahan untuk mengamalkan dan juga mengajarkan zikir dan doa ini kepada orang lain. Taib, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Masuk kita ke dalam bab tahniatul mauludi lahu wa jawabu. Ya. Di sana ada tentang zikir-zikir ataupun ucapan ataupun doa yang kita ucapkan ketika ada di antara saudara-saudara kita yang Allah berikan amanah al-maulud, kelahiran. Jadi ada di antara saudara kita yang mendapatkan rezeki, berita gembira tentang kelahiran anaknya, ya. Ternyata di sana ada ucapan-ucapan yang mesti kita ucapkan ketika kita mendengar berita baik tersebut. Qala al-mu'allif rahimahullah, disebutkan oleh mu'allif rahimahullah dari kitab Hisnul Muslim ini, ya. Bab tanbihatul mauludi lahu wa jawabu. Ya. Yaitu bukan tanbihah, tahniah, ya. Afwan, tahniatul mauludi lahu wa jawabu. Jadi ucapan tahniah, ucapan selamat bagi orang-orang yang memiliki al-maulud, memiliki kabar gembira dengan kelahiran anaknya, wa jawabuhu, dan bagaimana cara kita menjawab daripada ucapan tersebut. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentunya merupakan sebuah keutamaan kita di dalam agama Islam ini, di dalam syariat Islam ini, bahwa ternyata syariat Islam ini mengajarkan kepada kita tidak hanya tentang sistem ataupun tata cara ibadah-ibadah wajib seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya saja. Akan tetapi syariat yang sudah sempurna ini juga kalau kita mempelajarinya, mengajarkan kepada kita bahwa ternyata ajaran-ajaran Islam itu juga memperhatikan bagaimana tata cara kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Mengajarkan bagaimana adab-adab kita, mengajarkan bagaimana sopan santun kita, cara kita berbicara dan seterusnya terhadap orang-orang di sekeliling kita. Nah, di antara salah satunya adalah apa yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ini mengajarkan kepada kita bahwa apa yang seharusnya kita ucapkan ataupun apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita mendengar ada di antara saudara-saudara kita yang mendapati berita gembira tentang kelahiran anaknya. Sampai segitunya syariat kita memperlakukan kita, memperhatikan kita. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini merupakan sebuah kebahagiaan, sebuah kenikmatan bagi kita bahwa ternyata semua urusan yang kecil pun, hal yang sepele seperti ini kita diajarkan, dituntun, diberikan contoh. Ya. Bahkan, mohon maaf, dalam hal pribadi pun, hubungan misalkan suami istri, kita ada adab-adabnya. Termasuk juga dalam hal di dalam khala, di dalam kamar kecil, itu juga syariat Islam mengajarkannya. Jadi ini merupakan sebuah kenikmatan bagi kita umat muslim. Tapi khoni fiddin rahimani wa rahimakumullah. Qala mu'allif rahimahullah, disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, barakallahu laka fil mawhubil lak wa syakaratal wahib wa balagha ashadduh wa ruziqta birrah. Ya, ini merupakan doa yang kita ucapkan ketika kita mendengar ada di antara saudara-saudara kita yang mendapatkan kabar gembira bahwa dia sudah melahirkan anaknya, ataupun bagi laki-laki kita mendapatkan kabar bahwa istrinya sudah melahirkan. Nah, jadi doa ini yang semestinya kita ucapkan. Barakallahu lak fil mawhub. Ya. Wa syakartal wahib wa balagha ashuddah wa ruziqta birrah. Ya.
Artinya apa? Barakallahu laka fil mauhib. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkatan kepadamu atas kelahiran anakmu ini. Ya, jadi kita mendoakan kepada saudara kita akan keberkahan terhadap saudara kita tersebut. Wa syakartal wahib, dan semoga pula engkau mensyukuri atas zat yang telah memberikan kelahiran kepadamu ini. Wa balagha asyuddah, ya, dan semoga pula ya yang kamu lahirkan ini ataupun kenikmatan amanah ini yang ada pada dirimu ini bisa mencapai umur dewasa, mencapai keberkahan umurnya sampai dia dewasa. Wa ruziqta birrah, dan semoga pula engkau mendapatkan rezeki daripada berbaktinya anak-anak yang lahir ini. Subhanallah. Ya. Kita lihat bagaimana indahnya perkataan ini, ya. Ketika ada saudara kita yang mendapatkan kenikmatan, kita bukan malah nggak seneng, tapi kita malah diperintahkan untuk mendoakan daripada apa yang didapatkan oleh saudara kita tersebut. Pensyarah menyebutkan bahwa kalimat tahniah ini, kalimat ucapan ini itu dinukilkan dari perkataannya salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi ucapan ini merupakan nukilan daripada ucapan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan Al-Basri. Nah, ini juga perlu untuk kita contoh, ya, perlu untuk kita tiru, karena di dalamnya mengandung doa. Dan ini juga merupakan perintah daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa Rasyidin al-Mahdiin min ba'di." Ya. Hendaknya kalian Hendaknya kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah khulafa setelahku, yaitu orang-orang setelahku. Di antaranya adalah para sahabat dan seterusnya. Ya. Jadi ini merupakan contoh yang diucapkan oleh para sahabat, ya, yaitu Hasan Al-Basri, dan ini patut untuk kita contohi, terlebih di dalamnya mengandung doa-doa yang baik terhadap saudara kita. Barakallahu laka fil mauhubilak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas kelahiranmu ini, yaitu atas kelahiran anakmu ini. Ya. Kita mendoakan keberkahan kepadanya. Wa syakartal wahib, dan juga semoga engkau menjadi hamba yang bersyukur terhadap zat yang telah memberikan kelahiran anakmu ini. Ya, terkadang kan jemaah, para pendengar yang dirahmati Allah, kita melihat bahwa ada di antara orang-orang yang tidak menginginkan istrinya melahirkan, atau tidak menginginkan seorang anak di dalam keluarganya. Ada orang-orang yang seperti ini. Ya. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat jauh dan bertentangan dengan syariat kita. Ya. Makanya kita mendoakan saudara-saudara kita yang seperti ini, semoga engkau diberikan kesyukuran, menjadi hamba yang bersyukur terhadap zat yang telah memberikan engkau anak kelahiran ini. Ya, jangan sampai dengan ada anak yang sudah lahir ini, diberikan amanah ini, kita tidak menjadi orang-orang yang bersyukur. Hanya gara-gara anak lahir ini, rezeki saya semakin berkurang. Gara-gara lahir anak ini, ya, rumah terasa sempit dan seterusnya. Gara-gara lahir anak ini, saya nggak bisa tidur malam dan seterusnya. Ya. Nah, hal seperti ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam syariat kita. Makanya di antara salah satu hal bentuk kebaikan kita kepada saudara kita adalah kita berdoa, mendoakan dia agar dia menjadi orang-orang yang bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kelahiran tadi itu. Ya. Wa syakartal wahib. Dan semoga engkau menjadi hamba yang bersyukur terhadap zat yang telah memberikan, mengaruniai kepadamu kelahiran ini. Baik. Wa balagha asyuddah. Ya, kita mendoakan bahwa anak yang lahir ini semoga kelak bisa mencapai usia, ya, yang berkah, kehidupannya diberkahi, rezekinya lancar dan seterusnya. Ini merupakan bentuk bahwa kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ya, dan ini juga bentuk amalan ataupun
anjuran daripada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita kan nggak mau ada anak kita yang nggak baik akhlaknya, ada anak kita yang nggak baik umurnya, nggak berkah umurnya. Nggak mau kita hal itu terjadi pada diri kita. Nah, seperti itu pula yang harus kita lakukan, bahwa hal itu juga tidak boleh dan kita tidak mau terjadi pada anak-anak saudara-saudara kita. Maka di antara yang dianjurkan kita di dalam doa ini adalah kita mendoakannya, ya. Wa balagha asyuddah, dan semoga anak yang lahir pada dirimu ini ya mencapai umur baligh, umurnya berkah, rezekinya berlimpah dan seterusnya. Berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya kebaikan. Baik. Waruziqta birrahu, waruziqta birrah. Ya, dan semoga pula engkau mendapatkan ya, anak ini menjadi anak yang penurut, anak yang pandai berbakti kepadamu. Nah, ini merupakan doa yang kita ucapkan. Kemudian ikhwan fiddin rahimana wa rahimakumullah, di sana juga ada kita diajarkan bahwa ketika kita mendapatkan, misalkan kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelahiran, istri kita ataupun diri kita itu diamanai melahirkan seorang anak, ya. Maka ketika ada di antara saudara-saudara kita yang mengucapkan tahniah tadi, ucapan selamat seperti yang kita bacakan tadi, maka apa yang kita lakukan? Kita juga mendoakan kembali kepada saudara kita tersebut. Ya. Mungkin sebagian di antara kita, ya, ketika tersebarkan tentang berita kelahiran seorang anak di antara teman-teman kita, ya, sebatas ini kita hanya mengirim stiker yang sudah ada doa-doa seperti ini. Barakallahu laka fil mauhibilak wa syakartal wahib wa balagha asyiddahu wa rizqta birrah. Ya, ada sekarang udah dibuat stiker-stiker di WhatsApp dan seterusnya itu. Kita cuma klik mengirimkan saja seperti itu. Tanpa ada balasan, dan orang-orang yang menerima nikmat seperti ini nggak balas balik. Seakan-akan bahkan mungkin di antara kita tidak tahu bahwa di sana juga ada doa yang harus kita jawab daripada doa saudara kita tersebut. Ya, seperti yang dinukilkan oleh muallif rahimahullah, penulis dari kitab ini menyebutkan wa yuruddu alaihil muhannatun, dan orang yang menerima ucapan tersebut ya menjawab atas doa yang diucapkan kepadanya. Fayaqul, dengan dia mengucapkan bahwa barakallahu lak, semoga keberkahan juga kepada dirimu. Ya, jadi orang itu sudah mendoakan kita keberkahan, maka kita doakan balik kepada orang yang mengucapkan tersebut, semoga keberkahan juga atas dirimu. Wa baraka alaika, ya, keberkahan di atas dirimu. Wa jazakallahu khairan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan-kebaikan. Wa razaqakallahu mithlah, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadamu semisal dengan apa yang diberikan kepada diriku. Nah, ini yang Masya Allah doanya mengandung begitu bagus, ya. Wa ajzala thawabak, dan kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala atas apa yang kamu lakukan, atas apa yang kamu ucapkan. Ya. Subhanallah, para pendengar yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat ya bagaimana rentetan doa-doa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah di sini, ya. Kita bakal melihat bahwa semuanya mengandung doa dari kedua belah pihak. Seseorang mendoakan saudaranya yang mendapatkan kenikmatan atas kelahiran anak, dan kemudian orang yang mendapatkan ucapan tersebut kembali mendoakan kepada diri kita. Kalau kita bisa bayangkan, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, begitu indah kehidupan ya yang dibarengi diliputi dengan saling mendoakan dalam kebaikan. Kita mendoakan orang lain dengan keberkahan, didoakan kita balik dengan keberkahan. Bahkan di dalam doa ini, ikhwan fiddin, para pendengar yang dirahmati Allah, ya, kalau kita menghitung-hitung doa di awal, barakallahu laka fil mauhibilak, ya, wa syakartal wahib
wa balagha asyuddah wa ruziqtal birrah, itu mengandung 4 doa yang diucapkan oleh orang-orang kepada yang mendapatkan berita tentang kelahiran anak. Ya, yang pertama adalah barakallahu laka fil mauhib. Yang kemudian yang kedua wa syakartal wahib. Yang kemudian yang ketiga wa balagha asyuddah. Kemudian yang keempat wa ruziqta birrah. 4 doa yang kita ucapkan ketika kita mendengar ada saudara-saudara kita yang mendapatkan berita gembira tersebut. Dan kemudian kalau kita hitung lagi, ternyata doa untuk menjawab apa yang didoakan kepada kita melebihi dari sebelumnya. Ya, apa balasannya? Wa barakallahu lak. Yang pertama wa barakallahu lak. Kalau tadi 4 doa yang dibacakan, kemudian dijawab dengan yang pertama wa barakallahu lak, wa baraka alaik. Yang kedua, kemudian yang ketiga, wa jazakallahu khairan. Kemudian yang keempat, wa razaqakallahu mithlah. Kemudian yang kelima, wa ajzala thawabak. Wa ajzala thawabak. Ya, ini yang kelima. Artinya, kita membalas doa yang diucapkan oleh saudara tersebut kepada kita melebihi dari apa yang dia doakan kepada kita. Ini juga merupakan di antara adab yang harus kita perhatikan. Ketika ada orang memberikan yang kepada kita, maka kita membalasnya dengan yang lebih baik daripada apa yang diberikan kepada kita. Minimal setara, sama. Ya. Sama dengan apa yang diberikan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana ketika ada di antara saudara kita yang memberikan salam kepada kita. Memberikan salam kepada kita. Farudduhu mislama, maka balaslah salam tersebut sebagaimana yang diucapkan kepadamu, au afdalumin, atau sebaik atau lebih baik dari apa yang diucapkan kepadamu. Misal ada di antara saudara kita yang mengucapkan Assalamualaikum, maka kita boleh menjawabnya Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah, kita boleh menjawab minimal Waalaikumsalam warahmatullah. Atau lebih baik lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hal yang sekecil seperti ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, syariat kita memperhatikan. Ya. Jadi itu ya doa yang diucapkan, dan bagaimana pula cara kita membalas ketika ada di antara teman-teman kita yang membacakan doa tersebut. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang kelahiran anak, para ulama menyebutkan sedikitnya ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan, bahwa yang pertama adalah berkaitan tentang anak ini, kita harus wajib ketahui bahwa ini merupakan sebuah amanah, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Anak tersebut, kaum muslimin rahmatullah, merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Amanah yang harus kita jaga, amanah yang harus kita bentuk. Ya. Yang mana amanah ini, kaum muslimin ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang nantinya juga akan kita pertanggungjawabkan di yaumil qiyamah kelak. Bagaimana kita membentuk amanah ini? Bagaimana kita menerimanya? Bagaimana kita memperlakukan amanah yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini? Akan kita dimintai pertanggungjawaban kelak. Dan amanah ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada semua makhluknya, ke semua hamba-hambanya. Ya. Akan tetapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah memberikan amanah ini kepada diri kita, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa yang pertama, sebagian manusia terkadang memiliki, Allah berikan, titipkan kemudahan bagi mereka untuk memiliki banyak keturunan. Ya. Yang pertama, di antara mereka Allah mudahkan, ya, memiliki banyak keturunan. Maka tak heran ketika kita mendengar bahwa ada di antara teman-teman kita mungkin, ataupun orang-orang tua kita, yang memiliki anak sampai belasan. Ya, sampai belasan. Gak ada yang mustahil. Dan ini merupakan sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada seseorang. Ya.
Dan terkadang pula ada yang Allah Subhanahu wa taala hanya amanahkan beberapa saja. Dan juga ada Allah Subhanahu wa taala tidak amanah memberikan amanah tersebut. Hal ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, yang harus kita fahami bahwa ini semuanya merupakan takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan kepada kita. Dan menjadi sebuah peringatan bahwa seseorang itu sesuai dengan apa yang menjadi pemikirannya, yang menjadi prasangkanya kepada Rabb-Nya. Innallaha ma'a dhanni 'abdi bi. Jadi seseorang tersebut tergantung dengan prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melihat bahwa ada orang-orang yang menyebutkan, saya anak cukup 2 aja. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan seperti apa yang dia sangkakan. Maka nasihat saya kepada kaum muslimin dan muslimat semuanya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala baru memberikan rezeki kepada kita, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sambil terus memantaskan diri kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita bersuuzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara umat manusia, di antara saudara-saudara kita yang bahkan sebelum mereka berkeluarga pun mereka sudah punya komitmen bahwa ketika berkeluarga nanti saya nggak mau punya anak sama sekali. Saya takut terbebani, takut terikat dengan anak. Seperti itu. Subhanallah. Allah berikan. Ada juga orang-orang yang sudah berusaha berbagai macam cara yang dia lakukan. Apakah itu ke dokter, apakah itu bayi tabung, dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan amanah tersebut. Nah, ini semuanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, merupakan sebuah takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Maka apabila kita mendapati di antara saudara-saudara kita yang membatasi anak seperti tadi yang kita sebutkan, maka tentunya ini kita bisa melihat apakah pembatasan yang dia lakukan ataupun yang dia maksudkan tersebut dikarenakan dia memiliki sebuah kemudaratan ataupun karena memang dia tidak ingin terikat saja. Kalaupun dia memiliki keinginan seperti itu karena nggak ada mudaratnya sama sekali, maka patut kita ketahui bahwa ini merupakan sesuatu yang melanggar dari apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Alhamdulillah, kalau memang ada di antara saudara-saudara kita yang Allah berikan kemudahan memiliki banyak keturunan, Masya Allah. Di antara salah satu perintah Rasulullah SAW kepada kita ketika sebelum menikah adalah apa? Tazawwajul wadud al-walud. Hendaknya kalian menikahi perempuan-perempuan yang banyak keturunannya dan penuh dengan kasih sayang. Rasulullah SAW, tazawwajul wadud al-walud. Fa inni mukatsiru bikumul umam. Karena kenapa kata Rasulullah SAW? Karena aku bangga. Karena aku bangga, nanti ketika hari kiamat kelak, aku bangga dengan banyaknya umatku. Nah, kalau udah di dunia saja kita sudah batasin, tanpa ada mudarat ya, kita cuma nggak mau karena terikat dan seterusnya, tentunya sangat melenceng dari apa yang diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW. Berbeda hal dengan orang-orang yang memang memiliki mudarat, apakah itu karena kesehatannya ataupun seterusnya, ya. Ini di luar keinginan kita. Misalkan karena kita memang ada sesuatu penyakit yang menghambat kita untuk memiliki keturunan, kan ada seperti padahal pengen sekali punya keturunan, tapi qadar Allah kita memiliki sebuah penyakit misalkan
yang tidak bisa lagi untuk mendapatkan anak. Alhamdulillah. Intinya kita tidak membatasi dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Ini yang harus kita fahami, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita fahami lagi bahwa anak ini merupakan aset terbesar kita ketika kita di dunia dan juga ketika kita di akhirat kelak. Ketika kita masih hidup di dunia, begitu pula merupakan aset yang sangat berharga ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amalu illa min thalath." Ketika salah seorang umat manusia, Bani Adam meninggal, maka seluruh amalannya sudah terputus kecuali 3 perkara, kata Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Al-amalus salih. Shadaqatun jariyah. Sedekah yang selalu mengalir. Ketika dia infak, wakaf, dan seterusnya terus mengalir. Walaupun dia sudah meninggal, ada orang memanfaatkan dari antara wakafnya tersebut, terus mengalir pahalanya walaupun dia sudah meninggal. Kemudian, al-ilmu yantafa'u bih. Ilmu yang ketika dia masih hidup, diajarkan, kemudian bermanfaat bagi orang, dan kemudian orang lain mengajarkan lagi, dan seterusnya, maka pahala yang dia dapatkan terus mengalir walaupun dia sudah meninggal. Dan kemudian yang terakhir ini, kaum muslimin dan rahmatullah, al-waladus salih yad'ulah. Anak-anak yang soleh yang dia miliki, yang kemudian mendoakannya. Maka saya himbaukan kepada diri saya dan juga kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amanah ini, maka kita didik amanah tersebut, kita bentuk amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena ini merupakan aset yang sangat berharga kita. Dan bisa kita rasakan ketika kita hidup di dunia, dan juga bisa kita rasakan ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, baik di alam kubur maupun di akhirat kelak. Kita senantiasa didoakan oleh anak-anak keturunan kita. Ada satu amalan yang kita ajarkan, kita tanamkan kepada anak kita, dan kemudian dia mengerjakannya, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dia amalkan. Rasulullah SAW menyebutkan, "Man dalla 'ala khairin falahu ajrun mithlama ajru fa'il." Barang siapa yang mengajak seseorang kepada sebuah kebaikan, dan kemudian orang tersebut mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengerjakannya. Duna ayyan qasminhu syai'an. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakannya. Ketika kita hidup, kita mengamalkan, menanamkan kepada anak kita kewajiban tentang sholat. Maka ketika dia sholat, walaupun kita sudah meninggal, kita juga akan mendapatkan pahalanya. Ketika kita hidup, kita menanamkan kepada anak kita wajibnya berinfak, bersedekah, puasa, zakat, dan seterusnya, amalan-amalan soleh lainnya. Maka ketika kita meninggal pun, kaum muslimin dan rahmatullah, kita akan mendapatkan pahala seperti apa yang didapatkan oleh anak-anak kita yang mengerjakannya. Maka mari kita menyiapkan aset yang berharga ini, dengannya kita akan menuai, memetik hasil dari apa yang kita usahakan. Terlebih amanah terhadap anak-anak perempuan. Rasulullah SAW dalam suatu ketika mengkhususkan anak yang perempuan. Karena kenapa? Karena mendidik anak perempuan ini lebih dibandingkan dengan mendidik anak yang laki-lakinya. Suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan di dalam riwayat Bukhari, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala an, "Ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnataha." Suatu ketika datang kepadaku seorang ibu-ibu dan bersamanya ada 2 anaknya yang perempuan.
Fas'alatni falam tajid 'indi syai'an illa tamrah wahidah. Dan kemudian ibu ini meminta sesuatu kepadaku. Dan ketika itu aku tidak memiliki sesuatu apapun kecuali hanya memiliki satu biji kurma saja, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa'ataituha wa iyyaha. Maka kemudian aku memberikan satu biji kurma yang aku miliki ini kepada ibu tersebut, ya. Fa'akhadhatha fakhasamatha baina ibnataiha. Maka kemudian ibu tadi mengambil kurma yang aku berikan dan kemudian membagi dua kurma tersebut dan memberikan kepada kedua putrinya. Walam ta'kulu minha syai'an. Sedangkan ibu ini tadi tidak memakannya sama sekali. Jadi satu kurma yang diberikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha kepada ibu ini, kemudian ibunya membelah dua dari satu biji kurma ini dan memberikan kepada kedua putrinya dalam keadaan dia tidak memakan sedikit pun daripada kurma tersebut. Kita ketahui orang-orang yang seperti ini, kaum muslimin rahmatullah, ya, tentunya berada di dalam keadaan lapar, ya, berada dalam keadaan sangat lapar. Karena kenapa? Karena nggak mungkin orang-orang meminta kecuali dia memang butuh. Tapi ketika melihat yang dia dapatkan hanya sedikit dan itu bisa kita katakan tidak mencukupi, dan kemudian seorang ibu ini mendahulukan apa yang dia miliki tersebut kepada putri-putrinya, maka apa kata Rasulullah SAW? Kemudian Ibunda Aisyah melanjutkan kisahnya. Fadakhala alayya Nabi SAW. Maka ketika berlalunya ibu tersebut, masuklah Rasulullah SAW kepadaku, wa haddathtu hadithaha, dan kemudian aku menceritakan apa yang terjadi tadi. Itu datang seorang ibu meminta apa yang bisa aku berikan, dan ketika itu aku hanya memiliki sebiji kurma, dan kemudian aku melihat ibu tadi membelah sebiji kurma tersebut menjadi dua bagian dan membagikan kepada kedua putrinya, sedangkan dia tidak memakan sedikit pun daripada kurma tersebut. Jadi Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha ini menceritakan, ya, kepada baginda Rasulullah SAW tentang apa yang dia alami tadi. Maka apa kata baginda Rasulullah SAW? Faqala, maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, manubutuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Subhanallah. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang diuji hidupnya dengan anak-anak perempuannya, ya, dan kemudian dia berbuat baik terhadap anak-anak perempuannya tersebut, maka kata Rasulullah SAW, kunna lahu sitran minan nar. Maka sungguh anak-anak perempuan ini menjadi penghalang terhadap api neraka. Subhanallah. Kaum muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita benar-benar memperhatikan, menimbang, mendidik, membentuk amanah Allah ini, terlebih terhadap anak-anak perempuan ini, maka sungguh yang kita dapatkan bukan suatu hal yang kecil, bukan suatu hal yang sedikit, tetapi mereka bisa menjadi sitr, menjadi penghalang kita daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, mari kita memperhatikan amanah yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini berupa kelahiran, ya. Mari kita didik mereka menjadi aset-aset yang berharga bagi kita kelak. Bukan sebaliknya, kalau kita menjauhi anak-anak dari ketaatan kepada Allah, kalau kita tidak menanamkan sedini mungkin ketaatan kepada mereka, tentang ketaatan kepada Allah, tentang ghirohnya, semangatnya, tentang kecemburuannya terhadap syariat dari sedini mungkin, maka kaum muslimin dan rahmatullah, yang kita takutkan adalah bahwa ketika kita meninggal dunia kelak, ketika kita sudah tidak bisa lagi untuk beramal, sudah tidak bisa lagi untuk melakukan sesuatu, maka amanah kita tersebut, anak-anak kita tersebut sangat jauh daripada yang namanya ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita mengharapkan doa mereka kepada kita, untuk diri mereka sendiri saja mereka tidak
tidak mau untuk berdoa. Jangankan kita mengharap sedekahnya mereka yang mereka niatkan kepada kita. Untuk mereka saja, mereka tidak bisa melakukannya. Maka sebelum hal tersebut terjadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita diberikan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan dunia ini, ketika Allah masih memberikan nikmat kekuatan, kesehatan kepada kita, maka mari kita siapkan aset-aset yang berharga ini, aset yang dimana bisa kita miliki ketika kita hidup di dunia, begitu pula ketika kita kelak ketika meninggalkan di akhirat. Makanya di antara doa yang diucapkan oleh orang-orang yang mendapati berita ini tadi apa? Wa balagha ashiddahu wa ruziqta birrahu. Dan semoga semoga anak yang kamu lahirkan ini bisa mencapai usia-usia baligh, ya, usia-usia dewasa dan keberkahan umur, wa ruziqta birrahu. Dan kemudian semoga engkau mendapatkan perhatiannya, semoga engkau mendapatkan baktinya kepada dirimu. Dia mendoakanmu, dia membantu dalam pekerjaanmu, mensupportmu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahmu dan seterusnya. Ya. Ini di antara hikmah doa yang terkandung dari apa yang kita pelajari tadi, yang kita bacakan tadi. Tapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya, kita terus diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesehatan, dengannya kita bisa terus mendekatkan diri kita kepada Allah, dengannya kita terus bisa membimbing keluarga-keluarga kita, zuriat-zuriat kita, amanah-amanah kita, agar terus mendekatkan diri mereka pula kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya akan meringankan setiap hisab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan, insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya pada bab yang baru insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.